Apa ya yang membuat Minion itu menggemaskan dan ikonik? Ya, salah satunya itu adalah bahasa mereka tuh yang unik dan mengemaskan, yaitu Minionis. Tapi sebenarnya Minionis itu tuh apa sih? Itu bahasa apa sebenarnya? Dan apa sih hubungannya sama antropologi linguistik? Yuk kita bahas! Miniones ini merupakan suatu bahasa yang dikonstruksikan. Nah, Minions merupakan makhluk kecil berwarna kuning yang berasal dari film Minions dan Despicable Me. Dalam film ini, para Minions ditunjukkan memiliki tujuan hidup untuk menjadi pengikut setia bagi penjahat yang paling jahat. Oleh karena itu, mereka mengelilingi dunia untuk mencari tuannya. Minionis adalah bahasa yang berawal dan terbentuk dari tempat tinggal para Minions. Sebelum para Minions berkelana dan mencari penjahat untuk dilayani, mereka semua tinggal di pulau yang sama. Secara otomatis, mereka menjalani keseharian secara bersama-sama dan akhirnya membentuk suatu sistem komunikasi. Sistem komunikasi para Minions terbentuk karena mereka menjalin kehidupan sehari-hari dalam bentuk kawanan dengan penggunaan norma yang sama. They found sanctuary. The Minions were safe. Minionis adalah bahasa buatan yang digunakan oleh para Minion di film Despicable Me dan Minions. Bahasa ini dirancang oleh Pierre Coffin dan Chris Renaud untuk memberikan daya tarik humor dan universal kepada para penonton di seluruh dunia. Uniknya, Minionis ini adalah campuran dari berbagai macam bahasa loh, seperti Prancis, Italia, Spanyol, Hindi, Jepang, bahkan bahasa Indonesia juga ada loh. Terima kasih. Contohnya adalah saat mereka meneriakkan dalam film Despicable Me 2. Kata tersebut berarti es krim di dalam bahasa Italia. Dan ada juga contoh lainnya yaitu Politika masalah yang merupakan gabungan dari bahasa Prancis dan bahasa Hindi untuk menggambarkan ayam khas India. Seru kan? masalah. Meskipun terdengar seperti genggaman yang tidak bermakna, tapi sebenarnya bahasa Minion ini efektif loh. Dengan adanya bantuan intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh, para Minion ini tuh mampu menyampaikan emosi dan pesan kepada para penonton. Ini membuktikan bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang cara kita menyampaikannya. Bahkan anak kecil bisa memahami apa yang dirasakan oleh para Minion loh. Bahasa Minion merupakan salah satu bentuk dari invented languages, yang berarti bahasa yang dibuat secara sengaja oleh individu atau kelompok dan bukan berkembang secara alami melalui penggunaan sehari-hari dalam masyarakat. Minionis ini berasal dari berbagai macam bahasa dan kata-kata yang sepenuhnya baru, sehingga mencerminkan kategori a posteriori languages. A posteriori languages merupakan salah satu kategori bahasa yang dibangun dengan mengambil elemen dari bahasa yang sudah ada. Dalam linguistik, Minionis dapat dianggap sebagai bentuk speech community atau komunitas bahasa. Semua Minions berbagi norma dan pemahaman yang sama tentang bahasa mereka. Meskipun terlihat tidak terstruktur, sebenarnya ada aturan di balik bahasa ini. Buktinya saja, kru harus menggunakan buku catatan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Lisa Milipo, Pomodoro la Camquit. Selain itu, Minionis juga merupakan contoh dari code mixing, yaitu penggabungan elemen dari berbagai bahasa. Misalnya, mereka sering mencampurkan kata-kata dari bahasa Inggris, Prancis, dan Italia dalam satu kalimat. Pada akhirnya, para Minions memilih Gru sebagai pemimpin mereka. Alright, I surrender. Come on in. Selanjutnya, dalam film Despicable Me, kita juga dapat melihat penggunaan berbagai macam bahasa dalam satu area.
Area yang dimaksud adalah markas atau tempat tinggal guru. Markas atau tempat tinggal guru ini kami lihat sebagai suatu speech area yang dimana berbagai macam bahasa digunakan. Tetapi setiap anggota dalam area tersebut tetap bisa saling memahami satu sama lain. Selain menggunakan bahasa Minion, ternyata guru juga menggunakan bahasa Inggris loh untuk berbicara kepada para Minion. Dan para Minionnya pun mereka mengerti apa yang dibicarakan oleh guru. Jadi walaupun guru menggunakan bahasa Inggris dan Minion menggunakan bahasanya, mereka saling mengerti loh satu sama lain. A little, but we have had a pretty good year ourselves. And you guys are all right in my book. No raises. You're not going to get any raises. Kenapa Minionis begitu menarik? Karena bahasa ini menciptakan hubungan universal. Dengan mencampur elemen-elemen dari berbagai bahasa dan budaya, Minionis menjadi simbol bagaimana komunikasi bisa melampaui batasan bahasa. Ditambah lagi, humor dan keunikan Minions membuat kita terus terhibur. And I see you have been given the Medal of Honor and knighthood. Minionis bukan hanya merupakan bahasa yang lucu dan menggemaskan, tapi juga menjadi contoh unik dalam bagaimana bahasa bisa menjadi alat komunikasi yang melampaui batasan linguistik. Minionis mengajarkan kita bahwa komunikasi itu tidak selalu harus menggunakan kata-kata formal yang rumit, melainkan bisa disampaikan melalui ekspresi, intonasi, dan kreativitas. Minionis ini menunjukkan kalau tawa, kebahagiaan, dan kreativitas bisa dimengerti oleh semua orang dimanapun mereka berada. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan banana!